pembelajaran hari ini kita dapat berkah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Dulu kita mulai pelajaran, mari kita mulai. Ya. Nah, baik sebelumnya kita presensi terlebih dahulu cek kehadiran kalian. Sepertinya ada beberapa bangku yang kosong ya. Nah, ya, baik. Yang pertama, Alvina, Jasmine, hadir. Baik, berarti yang tidak hadir 3, yang izin 1 OSIS ya. Nah, baik. Anak-anak, hari ini Febri akan memulai pembelajaran pada bab baru ya. Nah, kalian bisa lihat di layar bab apa? Ya, teks eksposisi. Nah, sebelum kita membahas materi teks eksposisi, Febri akan sedikit mengulas materi sebelumnya, materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu materi apa? Anekdot ya? Materi teks anekdot. Nah, materi teks anekdot, coba siapa yang masih ingat apa itu teks anekdot? Yuk, siapa yang masih ingat teks anekdot? Ya, pintar Mas Akbar. Teks anekdot itu cerita lucu. Jadi kita yang lain tidak ingat. Jadi berulang kembali sedikit ya, bahwa teks anekdot itu adalah teks yang berisi cerita lucu, biasanya berisi kritikan maupun sindiran kepada tokoh-tokoh terkenal. Jadi tujuannya menyindir itu untuk mengungkapkan suatu apa? Ya, kritik atau sindiran agar adanya proses yang lebih baik gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, hari ini. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari teks anekdot. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Nah, teks eksposisi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu menganalisis struktur dan kaidah pembahasaan teks eksposisi. Di sini pernahkah kalian mendengar istilah teks eksposisi? Pernah? Kapan? Selain hari ini, harusnya kalian sudah pernah mendengar. SMP ya? Ya, saat SMP. Kelas berapa? Kelas berapa? Belum, masa kelas berapa? Belum, masa kelas 9? Kelas 7 ya? Ya, bagus. Jadi kalau kalian masih ingat, ketika SMP, kalian juga sudah pernah belajar mengenai teks eksposisi. Nah, berarti ketika kalian SMA, Febri hanya sedikit mengulang materi yang sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Sampai sini jelas? Nah, setiap pelajaran pasti itu mempunyai tujuan pembelajaran ya. Dari pembelajaran hari ini, tujuan yang akan kalian capai yang pertama apa? Jelas, kalian dapat menganalisis struktur teks eksposisi. Nah, kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari, menganalisis struktur teks eksposisi itu tujuannya untuk apa? Kok kalian ada pelajaran menganalisis struktur itu buat apa sih? Ya, biar tahu struktur, biar memahami suatu teks yang ada di koran atau majalah, atau ketika kalian membaca di internet ada informasi-informasi, kalian tahu, oh ini yang termasuk dalam teks eksposisi, oh ini yang termasuk dalam teks yang lain. Jadi kalian bisa membedakan mana teks eksposisi dan mana cerpen atau mana teks yang lainnya. Sampai sini jelas? Nah, kemudian tujuan yang kedua apa? Kalian dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi itu apa sih? Apa? Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu berarti apa? Kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi ya. Berarti dengan pembelajaran kali ini kalian tahu
dari bahasa yang ada pada teks eksposisi. Tentunya bahasa yang ada di eksposisi dan bahasa yang ada di kalian ataupun di cerpen itu tentu berbeda, gitu ya. Sampai sini jelas? Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan, nanti ada beberapa gambar. Silakan kalian bisa mengamati. Ini gambar apa? Gambar apa? Ya, pintar. Gambar kemacetan. Biasanya ini terjadi di mana? Jakarta. Ya. Semarang juga macet nggak? Macet ya. Semarang juga macet. Siapa? Yo tidak kalau. Nah, Semarang biasanya itu macetnya itu di jalan mana? Makan, Tepesi, Simpang 5. Nah, sekarang tuh bukti atau argumen itu termasuk dalam teks eksposisi. Nah, mari kita bersama-sama menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Bagi ada satu contoh teks yang bisa kita bersama-sama terlebih dahulu analisis. Nah, silakan salah satu bisa membaca tiap paragraf. Ada yang mau membaca? Ya, kita. Pencemaran air sungai. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air. Iya, berarti kalian sudah sedikit membuka-buka buku maupun membuka-buka bahan referensi yang lain bahwa struktur teks eksposisi itu ada berapa? Ada 3. Kita yang pertama apa? Tesis, argumen, penjelasan materi. Nah, dari tiga struktur yang sudah kalian sebutkan tadi, bisa kalian analisis bagian mana yang merupakan tesis, bagian mana yang argumentasi, dan bagian mana yang merupakan penegasan ulang. Silakan bagian paragraf pertama. Ya, karena berisi pernyataanmu pendapat dari penulis. Baik. Kemudian analisis yang kedua, argumentasi. Itu tuh ada di paragraf kedua. Kenapa ada di paragraf kedua? Ya, tahap bagaimana cara menganalisis struktur teks eksposisi? Sudah ya? Terserah saat yang ada di situ bebas, temporal saat sudah wanita boleh, kondisi biasa juga boleh. Kalian tandai terlebih dahulu bagian-bagian yang menurut kalian ya, pokoknya kata terus kata ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 bisa menyajikan atau menempelkan hasil karya kalian di papan tulis dan di materi. Tugas kalian sekarang adalah memberikan komentar terhadap kelompok terkait dengan karyanya seperti apa, isinya, struktur dan kaidahnya sudah menurut kelompok kalian sudah benar atau belum, seperti itu ya, diberi penjelasan. Nah, untuk kelompok 1 itu akan dikomentari kelompok 2, kelompok 2 akan dikomentari kelompok 3, kelompok 3 akan dikomentari kelompok 4.
unik lainnya. Nah, tugas kalian menuliskan komentar kalian terhadap tugas kelompok lain. Nih. Jangan lupa yang bisa mengungkapkan komentar terhadap kelompok lain. Dimulai dari kelompok mana? Isinya sudah lengkap dan rapi, tetapi tulisan yang benar harusnya yang benar paragraf apa? Komentar untuk kelompok 4. Hasil karyanya sudah bagus, tapi lebih baik jika tulisan materinya dibesarkan sedikit dan seharusnya paragraf kedua. 1. Kemudian argumentasi yang di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kemudian penegasan ulang ada di paragraf 6. Nah, kata teknis yang ada apa aja? Apa saja? Ya, tentang sektor ekonomi, ilustrasi, impor ekspor, neoliberalis kapitalis. Hampir rata-rata sudah benar ya. Namun, apakah ada materi yang kurang kalian kuasai? Materi apa? Kebahasaan ya. Kebahasaan bagian apa? Transitif dan intransitip. Nah, untuk materi yang kurang dikuasai nanti kita akan belajar, kalian akan belajar lagi di rumah sehingga materi yang kurang dipahami bisa dipahami dengan baik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak. Nah, jangan lupa untuk tugas di rumah kalian bekerja secara individu terkait dengan menganalisis struktur dan kaidah teks eksposisi. Nanti untuk contoh teksnya kalian buka LKS halaman 58 ya. Di situ ada teks eksposisi. Ya. Nanti kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya, gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tugas rumahnya dikerjakan secara individu gitu ya. Sekian.